sebelum mulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua, tolong pimpin doanya. Siap, Prof. Quran dalam hati masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan melakukan terlebih dahulu. Zakia, Indah Wenari, hadir Bu. Sebelum mulai pembelajaran, apakah Anda semua tahu mengenal dengan Ibu? Belum, Bu. Baiklah, Ibu terlebih dahulu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu. Nama Ibu Anissa Mawaddah, bisa dipanggil dengan nama Ibu Anissa. Ibu, alamat Ibu di Nagari Salo, Kecamatan Marso. Di sekarang ini Ibu mengajar Ananda dalam pembelajaran TIK. Kita akan belajar mengenai sejarah perkembangan komputer. Apakah Nanda Ibu jauh mengenai sejarah perkembangan komputer? Belum, Bu. Belum, Ibu ada membawa modul mengenai sejarah perkembangan komputer. Ya. Di situ Ibu akan bertanya, sejarah perkembangan komputer ada berapa generasi? 5, Bu. Ya, betul. Sejarah perkembangan komputer ada 5 generasi. Yang pertama disebut dengan generasi Pertama, pada tahun 1946 dan 1999. dari tahun 1960. 46, Pada generasi pertama ini disebut juga dengan generasi tabung vakum. Ya, disebut dengan generasi tabung vakum. Tabung vakum ini merupakan generasi pertama pada perkembangan komputer. Yang tabung vakum ini yang kalau kita timbangnya berkisar antara 30 ton beratnya. Karena yaitu memiliki ukuran yang besar, jadi ia membutuhkan ruangan untuk penyimpanan yang besar. Siapa yang tahu ciri-ciri generasi pertama ini? Ya, silakan. pertama prosesnya kurang cepat. Terus saya simpannya kecil. Ya, bagus. Suhunya cepat panas. Selanjutnya ukuran hardware-nya besar. Ya, betul. Pada generasi pertama itu prosesnya tuh kurang cepat dibandingkan pada komputer generasi sekarang. Kalau misalnya kita membuka folder atau membuka file akan membutuhkan waktu kira-kira 50 menit. Itu membutuhkan waktu yang cepat dan waktu yang lambat. Setelah itu daya penyimpanannya itu kecil, jadi file atau folder yang kita simpan dalam itu hanya sedikit tersimpan. Dan itu komputer ini kurangnya suhunya itu cepat panas, sehingga di dalam ruangan itu membutuhkan suatu ruangan pendingin supaya komputer itu tetap stabil panasnya. Selanjutnya ukuran hardware itu besar. Ukuran pada
generasi pertama itu besar, jadi membutuhkan ruangan penyimpanan yang besar. Seperti dapat Ananda buka pada halaman ketiga. Ini merupakan tampilan komputer generasi pertama yang dimana banyak komponen-komponen atau peralatan-peralatan dalam komputer generasi pertama ini. Selanjutnya, setelah perkembangan dengan majunya perkembangan, kita masuk pada generasi yang kedua, disebut dengan generasi transistor. Nah, betul. Disebut kedua dengan generasi transistor. Periode pada tahun 1959 sampai 1965. Generasi kedua ini disebut juga dengan generasi transistor. Ini merupakan pengembangan dari generasi pertama. Pada generasi kedua ini hardware atau bagian komputer itu lebih kecil sedikit dibandingkan pada generasi kedua, pada generasi pertama. Ciri-cirinya satu, proses operasinya lebih cepat dibandingkan generasi pertama. Yang kedua, siapa yang tahu ciri-ciri generasi kedua ini? Siapa yang tahu mengenai ciri-ciri generasi kedua, komputer generasi kedua ini? Ya, silakan Zakia. Yang pertama, proses operasi lebih cepat. Ya. Yang Kedua, kedua, mengembangkan magnetic storage sebagai memori utamanya. ya. Yang ketiga, orientasi penggunaan program tidak hanya pada orientasi bisnis, tetapi juga orientasi teknik. Keempat, mampu melakukan proses real time atau real sharing. Yang kelima, bahasa pemrograman tingkat tinggi. Nah, bahasa pemrogram di sini bahasa pemrogramannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan bahasa pemrogram pada generasi pertama. Yang bisa kita lihat gambar pada tampilan modul ibu, ini merupakan gambar komputer pada generasi kedua yang ukurannya itu lebih sedikit kecil dibandingkan dengan ukuran generasi pertama. Selanjutnya, apakah dari sini saudara ibu, anak-anak ibu sudah memahaminya? Paham, Bu. Paham, Bu. Kita masuk ke materi selanjutnya. Ya. Bu, selanjutnya generasi ketiga. Generasi ketiga ini pada tahun berapa? 1964 sampai 1970. Ya, betul. Disebut dengan generasi Generasi terintegrasi. Sirkuit terintegrasi. disebut juga dengan Sirkuit terintegrasi, Bu. kita singkat dengan lambang IC. Pada generasi ketiga ini memiliki ciri-ciri yang pertama, yaitu listrik yang digunakan itu lebih hemat dibandingkan pada generasi yang sebelumnya. Yang kedua, siapa yang tahu ciri-ciri generasi ketiga? Ya, saudara Dinda. Selalu muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemana-mana seperti laptop. Itu yang keempat nggak ini ketiga? Ya kan? Yang ketiga, Yang ketiga, harga kian terjangkau, Bu. Software akan lebih meningkat. ya di sini pada generasi ketiga ini harganya itu lebih terjangkau dibandingkan pada generasi yang sebelumnya. Selanjutnya, Software akan lebih meningkat.
softwarenya akan lebih meningkat dibandingkan dengan generasi dari generasi sebelumnya. Selanjutnya pada generasi ketiga ini mengalami penyusutan hardware pada komputernya, yaitu pada generasi ketiga ini komputernya tuh lebih kecil lagi dibandingkan generasi kedua. Kapasitas memorinya lebih besar. Kapasitasnya lebih besar. Memorinya lebih besar. Mampu melakukan komunikasi dengan komputer lainnya. Ukurannya lebih kecil. Selanjutnya dengan generasi ketiga itu ciri-cirinya pertama adalah hemat listrik, yang kedua harganya lebih murah dibandingkan dengan generasi sebelumnya, dan tiga softwarenya lebih meningkat dibandingkan generasi sebelumnya. Selanjutnya pada tahap ini Nana Ibu bisa memahaminya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa kita lanjut pada generasi keempat? Bisa, Bu. Udah dicatat? Udah, Bu. Udah dulu kan ada, Bu. Bagus ya? Iya, Bu. Generasi keempat ini 971 sampai sekarang, Bu. Ya. Kita sekarang berada pada generasi keempat, di mana komputer yang kita gunakan itu lebih kecil dibandingkan komputer sebelumnya. Ciri-ciri pertamanya itu pada komputer generasi keempat itu komputernya itu bisa kita bawa kemana-mana, seperti komputer lebih kecil itu kita laptop, karena kita bisa dibuka di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, Selalu muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemana-mana, seperti laptop. selanjutnya yang tahu Selalu dikembangkan dengan memakai
diraba, dipegang. Terus, ada lagi? Kurang tahu Bu. Hardware ini merupakan perangkat keras dari komputer yang bisa kita lihat dan yang bisa kita pegang. Contohnya yaitu komputer dan CPU. Itu merupakan hardware pada komputer, di mana komputer itu kan bisa kita pegang, bisa kita raba, dan bisa kita rasakan kan bentuknya. Selanjutnya software. Selanjutnya kita masuk software. Software itu adalah perangkat lunak pada komputer. Software ini ciri-cirinya itu kita bisa melihatnya, tetapi kita tidak bisa memegangnya. Karena software itu perangkat lunak pada komputer. Contoh software itu sistem informasi yang ada pada komputer. Itu kita bisa melihatnya, tapi kita tidak bisa memegangnya. Yang kita bisa hanya hardware-nya atau casing dari komputer tersebut. Contoh dari software perangkat lunak ini berbagai macam yang bisa Anda buka pada halaman terakhir. Pada bagian atas ini merupakan contoh-contoh pada hardware atau perangkat lunak, perangkat keras pada komputer. Yang di bawah ini merupakan contoh-contoh software pada komputer, di mana semua software itu di dalamnya semua aplikasi-aplikasi dalam komputer itu termasuk dalam perangkat lunak atau software. Dari penjelasan Ibu tadi, apakah Anda Ibu ada bertanya atau masih ragu? Bu. Kalau tidak, Ibu akan memberikan tugas pada Anda Ibu. Di sini ada kertas tugas, Ibu akan memberikannya dan tolong diisi ya. Apakah sudah siap? Ya Bu. Nanti Ibu ambil dulu. Sampai minggu depan Ibu akan bagikan dan akan menilai terlebih dahulu. Baiklah, sebelum Ibu tutup materi dari penjelasan Ibu tadi, mari kita buat kesimpulan dari pertama. Pertama itu kan sejarah perkembangan komputer itu ada berapa? Ada 5. Pertama disebut generasi. Yang pertama dengan nama vakum. Yang kedua Generasi kedua transistor. Yang ketiga disebut dengan generasi. Terintegrasi, sirkuit terintegrasi. Ya, betul. Yang keempat Prosesor. Yang kelima Artificial intelligence. iya, betul. Jadi pada sejarah perkembangan komputer itu ada 5 generasi. Dan kita sekarang ini pada generasi keempat dan bisa juga dengan generasi kelima. Setelah itu pada pembelajaran hardware dan software. Hardware itu merupakan perangkat keras dari komputer. Software perangkat lunak. Ya betul. Hardware itu bisa kita lihat dan bisa kita pegang, sedangkan software bisa lihat tapi tidak bisa kita pegang. Ya kan? Bu. Ya, seperti itu mata pelajaran kita pada hari ini. Ibu akan sedikit mengenali pembelajaran kita pada minggu depan. Minggu depan kita akan membahas mengenai Microsoft Word. Di mana Microsoft Word itu kita belajar mengenai pengetikkan, baik pengetikkan surat, pengetikkan makalah atau yang lainnya. Baiklah, sekian dulu materi kita pada hari ini. Mari kita akhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.